Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, Mas TV kembali hadir dengan rangkaian berita yang teraktual dan terupdate. Kamis 3 Juli 2025 bersama saya Siti Fatimah. Berikut berita utama hari ini. Dalam rangka memperkuat jejaring antar perguruan tinggi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar pertemuan penting dengan Universitas Syekh Nawawi Banten. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini digelar di ruang rapat Rektor UIN Banten pada hari Selasa 2 Juli. Hadir dalam kegiatan ini jajaran pimpinan kedua institusi termasuk Rektor UIN Banten, para wakil rektor, kepala biro, serta tim kerjasama dari UIN. Sementara dari USNB hadir wakil rektor dan sekretaris lembaga pengembangan mahasiswa. Agenda utama pertemuan ini adalah pembahasan perpanjangan nota kesepahaman atau MOU serta rencana kerjasama lanjutan yang fokus pada program studi pendidikan agama Islam dan ilmu Al-Quran dan tafsir. Rektor UIN Banten menyambut baik pertemuan ini dan menegaskan pentingnya kolaborasi yang nyata dan berdampak. Di sisi lain, Wakil Rektor 2 USNB Niwulan menyampaikan sejumlah rencana strategis ke depan, seperti penelitian kolaboratif, pengabdian masyarakat, serta program pertukaran mahasiswa dan dosen. Beralih ke berita selanjutnya. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kembali menggelar pembekalan bagi mahasiswa yang akan mengikuti program pengenalan lembaga pendidikan PLP integratif dan kuliah kerja nyata Pukerta pada tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan menyiapkan calon pendidik yang tidak hanya paham tentang dunia sekolah dan madrasah tetapi juga peduli sosial melalui pengabdian masyarakat. Dekan FTK Dr. Nana Jumhana menyampaikan bahwa pembekalan ini penting sebagai bekal sebelum mahasiswa terjun ke lapangan agar mereka menjalankan kegiatan sesuai pedoman dan membawa pengalaman berharga. Pelaksanaan PLP dan Pukerta secara integratif ini sudah berjalan untuk ketiga kalinya, di mana mahasiswa melakukan praktik dan pengabdian sekaligus di objek yang sama, yaitu madrasah dan sekolah. Hari ini sekitar 710 mahasiswa akan disebar ke 50 madrasah di dalam dan luar kota. Sebagian bagian dari mata kuliah berjumlah 8 SKS yang dilaksanakan selama 78 hari dari 9 Juli hingga 23 Oktober 2025. Program ini tidak hanya membekali mahasiswa memahami dunia pendidikan, tetapi juga menanamkan semangat pengabdian dan pengintegrasian keilmuan di tengah masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 163 mahasantri Mahat Al-Jamiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengikuti haflah akhirus sanah yang berlangsung khidmat di Auditorium Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Rabu 2 Juli 2025. Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan universitas, termasuk rektor, wakil rektor, kepala biro AAKK, kepala mahat, staf, dan para wali mahasantri. Dalam sambutannya, Rektor Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin menyampaikan pesan dari Menteri Agama RI tentang pentingnya kurikulum yang berdampak dalam pendidikan saat ini. Ia menegaskan, meskipun banyak profesor dan pakar, mereka harus peduli dengan sekitar, termasuk isu Palestina, melalui keilmuan, kesabaran, dan komunikasi. Rektor juga mengingatkan tentang rencana transformasi kepemimpinan di perguruan tinggi dan berpesan agar aktivitas akademika bersikap dewasa menghadapi perubahan tersebut. Selain itu, Rektor berharap agar lulusan mahasantri menjadi berkah bagi masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kunjungan ke Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam rangka sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan akademisi dalam menjaga kualitas proses demokrasi di Indonesia.
Dalam acara tersebut, Zainal Mutin, anggota Komisioner Bawaslu, menyampaikan penghargaan kepada aktivitas Akademika UN Banten atas partisipasi aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Ia menyerahkan plakat sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan keterlibatan mahasiswa serta dosen dalam pengawasan dan pengamanan jalannya pilkada. Rektor UIN Banten, Profesor Wawan Wahyudin, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Bawaslu yang telah melibatkan akademisi dari institusinya dalam mengawasi proses pilkada. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait rendahnya partisipasi perempuan dalam proses politik dan pilkada. UIN Banten memiliki banyak alumni perempuan hebat dan berprestasi. Oleh karena itu, kami berharap lebih banyak lagi perempuan dari kampus ini yang turut serta dalam memperkuat demokrasi dan memeriahkan pesta rakyat melalui partisipasi aktif di berbagai bidang. Kunjungan ini menjadi momen berharga untuk mempererat kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan dunia akademik demi terciptanya proses demokrasi yang lebih inklusif dan berkualitas di masa mendatang. Demikian berita utama hari ini. Saya Siti Fatima pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.